Mahfud MD didatangi koalisi sipil, bahas pilpres hingga pemakzulan Jokowi. Waduh, rakyat sudah mulai muak dengan Jokowi. Kehadiran forum tadi kami konfirmasi murni adalah inisiatif Menko Polhukam bertemu dengan kami dan kami membicarakan hal-hal yang umum saja. Tapi sempat ada impeachment tadi dipertanyakan. Ya, ada teman-teman dari petisi 100 menyampaikan kepada Pak Mahfud solusi tepat untuk mencegah kecurangan. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah nyampaikan ke berbagai kesempatan, dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir, sidang pleno bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, jadi diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Nah, dalam konteks ini maka saya kira Presiden Joko Widodo harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa memang benar netralitas itu bukan hanya pada komitmen lisan, verbal, tetapi juga diikuti oleh kelembagaan dan juga institusi yang berada di bawah Pak Jokowi, termasuk birokrasi, lalu juga pertahanan keamanan yang menjadi koordinasinya, termasuk juga penyelenggara pemilunya, Mbak Rifana, kan begitu, dan lain sebagainya. Apalagi ini ada anak kandung yang hubungannya itu bukan jauh loh, anak kandung, itu anak sendiri di tengah periode yang sudah selesai 2 periode dari Pak Jokowi, tapi ada anak kandung yang maju begitu. Jadi saya kira teladan itu perlu, kita harus memperlihatkan bahwa pemilu memang bukan proses yang memecah, proses yang tetap membuka ruang dialog, tetapi teladan perilaku, sikap, kebijakan yang konsisten, komitmen yang konkret itu lebih dibutuhkan lagi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Menko Polhukam Mahfud MD menerima kedatangan sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100. Mahfud menerima permintaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi. Menurut Mahfud, mereka meminta pemilu tanpa Jokowi. Mahfud MD menyampaikan sebanyak 22 tokoh dari petisi 100 datang ke kantornya. Beberapa diantaranya Faisal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto. Kepada petisi 100, Mahfud menjelaskan bahwa urusan pemakzulan bukan diproses oleh Menko Polhukam. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan pemakzulan presiden pun baru bisa diproses melalui sidang pleno jika 1/3 anggota dewan mengusulkannya. Itu pun, kata dia, jika 2/3 anggota dewan menghadiri sidang pleno dan menyetujuinya. Kalau sudah setuju, semua memenuhi syarat, haruslah kemudian dibawa ke MK. Tapi menurut Mahfud MD, itu tidak akan selesai setahun kalau situasinya seperti ini. Gak bakal selesai sampai pemilu selesai. Itu lama, ada sidang pendahuluan dulu di DPR. Selain pemakzulan Presiden Jokowi, Mahfud menerima aduan mengenai praktik kecurangan pemilu 2024. Petisi 100 juga meminta Menko Polhukam memproses aduan itu karena tak percaya kontestasi pemilu berjalan dengan adil. Mahfud menegaskan, laporan terkait pemilu sepenuhnya harus diproses oleh KPU, Bawaslu ataupun DKPP. Sedangkan Kemenko Polhukam hanya berhak meneruskan laporan atau aduan yang masuk untuk diproses instansi terkait. Menurut Mahfud MD, Menko Polhukam bukan penyelenggara pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dibuat oleh masyarakat sipil, baru masuk ke dalam Undang-Undang Dasar penyelenggara pemilu adalah KPU, yang adalah lembaga independen tetap mandiri. Melihat banyaknya pihak yang meminta Jokowi dimakzulkan, tentu ini membuktikan bahwa memang ada intervensi-intervensi dalam pelaksanaan pemilu oleh pihak penguasa. Jokowi sudah beberapa kali melakukan keberpihakan kepada putra mahkota. Miris, sangat miris. Memang apa yang Jokowi lakukan sebagai RI1 karena semakin menunjukkan adanya keberpihakan kepada salah satu kubu yang kebetulan ada anaknya di sana. Sebagai RI1, harusnya Jokowi paham apa yang beliau lakukan jauh dari kata pantas. Bahkan secara etika sangat tidak bisa diterima. Karena kalau mau ngajak makan ya harusnya bertemu semua paslon, bukan cuma satu paslon saja seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu.
seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Cuma karena pihak sebelah ada yang tidak peduli etika sama sekali, bahkan tak pernah merasa bersalah, maka kita paham bahwa perbuatan Jokowi yang menabrak etika hanyalah persoalan waktu saja. Entah kemarin, hari ini, atau besok, cepat atau lambat akan terjadi juga. Jadi karena semua sudah jelas kemana arah keberpihakan Jokowi, maka kita bisa simpulkan bahwa tak ada pilihan lain kecuali melawan dan melawan tanpa rasa sungkan atas setiap hal yang memang kita nilai tidak patut. Memang rasanya malu punya presiden model begitu, yang kini seolah tidak menggubris soal etika. Tapi lebih gawat lagi kalau capres yang pernah bilang, dasmu etik, sampai kita biarkan menang di Pilpres 2024 nanti. Bahkan belakangan publik disuguhi adegan makan malam antara Presiden Jokowi dan juga Prabowo di suatu rumah makan yang langsung jadi kontroversial. Publik pun tak bisa disalahkan saat bertanya-tanya, apakah pantas RI1 bertemu salah satu kandidat capres dalam masa kampanye seperti ini? Melihat hal itu sangat wajar jika Jokowi mendapat respon buruk dan ada permintaan pemakzulan karena memang sangat tidak memiliki etika. Bagaimana menurut Anda? Debat mau nangis. Prabowo keciduk ngamuk nyebut goblok di depan pendukung. Cuma jago kandang, cemen. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia pintar atau goblok sih? Adalah strategi nangis massal. Nangis massal. Ini terus terang saya juga heran gitu ya, di kolom komentar TikTok, di beberapa akun sosmed gitu ya, banyak sekali komentar-komentar yang menangisi Prabowo. Katanya mereka sedih, Prabowo itu dikeroyok, Prabowo itu diserang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Calon presiden nomor urut 2 yang sekarang ini masih menjabat sebagai Kemhan, yaitu Prabowo Subianto, sempat banyak mengundang simpati Gen Z setelah dianggap telah disudutkan dan diserang oleh capres lain di debat Capres 2024 kemarin. Usai debat, pendukung Paslon 01 puas karena Anies berhasil menyerang Prabowo dengan telak. Pendukung Paslon 03 sangat puas karena Ganjar tetap kalem dan tenang dalam menghadapi perselisihan antara Anies dan Prabowo. Ganjar juga berhasil menguasai materi dan menyampaikan pesan dengan baik. Sedangkan pendukung Paslon 02 tidak bisa tidur nyenyak karena pasti akan disuruh kerja lebih keras untuk membuat narasi untuk mengcounter isu negatif kepada Prabowo usai debat ketiga Minggu malam 7 Januari kemarin. Biasanya sih akan ada survei baru yang hasilnya bikin mulut ternganga. Jadi siapkan saja mental jika nanti ada survei yang menunjukkan elektabilitas Paslon 02 mencapai 70% dan Pilpres akan berlangsung setengah putaran saja. Waduh. Atau akan ada buzzer-buzzer besar yang akan membalikan narasi seolah Prabowo memenangkan debat. Pokoknya mereka pintar-pintar membentuk narasi seolah Prabowo paling the best. Selain itu, seperti diketahui, setelah debat Capres ketiga Minggu malam kemarin, banyak pendukung Prabowo menangis. Hal ini sempat viral di lini masa sosial media TikTok. Puluhan netizen dari TikTok memberikan dukungan kepada Prabowo melalui video pendek yang rata-rata datang dari para perempuan. Kata salah satu netizen, "Hari ini Pak Prabowo membuktikan kita tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk terlihat lebih unggul. Semangat terus Pak Prabowo." Netizen lain juga memberikan komentar, "Baru kali ini nangis ngeliat capres gue diserang. Tapi Pak Prabowo memilih untuk diam. Mau debat atau enggak, Pak Prabowo tetap pilihan rakyat." Waduh, mau ketawa tapi takut dosa. Saya anggap mereka ini kaum nol wawasan tentang Prabowo. Mungkin mereka ini anak muda yang tidak tahu sejarah dan masa lalu kelam Prabowo. Atau mungkin mereka ini tim hore yang tugasnya melindungi Prabowo dari serangan sentimen negatif yang begitu masif. Baru-baru ini kembali viral juga sebuah video yang memperlihatkan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang tengah berbicara di atas mimbar. Pada potongan video tersebut memperlihatkan ketum Partai Gerindra itu mengucapkan satu kata kasar yang menghebohkan jagat maya. Dilansir Kila.com dari akun Twitter Arsipaja pada Rabu 10 Januari 2024, Prabowo mengungkit asetnya yang dibongkar oleh seseorang dengan nada yang terdengar tinggi. Menhan itu menyisipkan satu kata kasar dalam video itu. Kata Prabowo, "Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih?" Kata Prabowo dalam video itu.
Terdapat banyak reaksi kontra ataupun jenaka terkait video viral Prabowo di Twitter. Salah satunya menyematkan sebutan baru kepada sang capres setelah video marah-marah tersebut viral. Seperti kata akun @fayo, berawal dari Gemoy Boy, kemudian Sad Boy, now Angry Boy. Ada pula reaksi kontra berbalut jenaka yang menyebut bahwa Prabowo hanya jago kandang. Tweet akun @dani_orr, Bapak garangnya di kandang sendiri kah? Dalam potongan video yang viral tersebut, seseorang yang dimaksud oleh Prabowo diduga adalah Anies Baswedan. Lantaran sempat menyinggung 340.000 hektar tanah milik sang menteri pada debat ketiga kemarin. Namun demikian, pasangan Gibran tersebut tidak menyebut secara pasti siapa seseorang yang dimaksud dalam pidatonya itu. Jadi, bagaimana menurut Anda?